Pentet Jawa Timur yang terkenal, Pak. Jawa Timur kan panas, Pak. Pentet dari Jawa Timur kalau dibawa ke Jogja, rata-rata bagus 1 bulan, setelah itu ngedrop, Pak. Itu berulang kali saya alami. Pertaruhan kita mencetak atau menjalankan burung agar bagus, bukan waktu nyarinya. Nyari itu gampang. Tapi setelah kita beli, bisa nggak kita membuat burung stabil atau bahkan lebih bagus. Kalau prinsip saya dalam merawat burung itu 2 hal yang penting, Pak. Disiplin dan sabar. Dalam artian disiplin itu seperti kalau manusia atlet olahraga, itu kan pola hidupnya teratur, Pak. Makan, tidur, latihan, itu dijaga dan teratur, tidak bisa sembarangan. Begitu juga dengan burung, kita harus ngasih makan, diusahakan sedemikian mungkin, sedisiplin mungkin, jamnya sama. Jadi keluar jam berapa, mandi jam berapa, nanti digerodok jam berapa, itu dari mandi jemur. Dari pakan juga harus cari pakan yang bagus, yang tidak basi, kroto misalnya. Dan harus teratur dulu, Pak, karena seperti atlet kita harus mengatur sesuatu dengan disiplin, teratur dulu, baru kelihatan oh nanti hasilnya gimana. Kalau mau merubah settingan pun juga harus kalau angan-angan dalam pengalaman saya itu 1-2 minggu baru kelihatan efeknya. Makanya saya bilang disiplin dan sabar. Sabar itu nggak bisa kita merubah setelan, misalnya jangkrik sekarang 3 dijadikan 5 dalam waktu 3 hari mau kelihatan hasilnya. Saya rasa kurang maksimal itu, Pak. Itu yang pengalaman saya, jadi disiplin dan sabar. Beda kalau kita mau beli burung yang sudah jadi, itu beda lagi, Pak. Tapi kalau kita mau mencetak, itu disiplin dan sabar. Beli burung juara sudah diberi settingan yang oleh penjualnya, sudah diberi settingan yang sedemikian detil. Ternyata setelah sampai di tempat si pembeli ini, burung ini nggak mau kerja, nggak mau jalan. Kira-kira apa sih, Pak, yang harus dibenahi? Itulah yang tadi saya bilang sempat masalah hoki. Karena menurut saya pertarungan atau pertaruhan kita dalam mencari burung yang bagus itu bukannya dalam waktu kita cari burung juara mana-mana kita beli, kita pilih, itu bukan. Dimulai malah setelah kita beli baru pertaruhannya dimulai. Seperti yang Bapak tadi bilang, dengan setelan yang sama, burung bisa jadi berubah, Pak. Karena mungkin kalau pengalaman saya itu faktor lingkungan pengaruh juga, Pak. Dulu yang punya mungkin rumahnya adem, sekarang yang punya rumahnya panas atau rame, sepi, seperti itu. Cuacanya mungkin dulu katakanlah yang paling gampang zaman dulu saya belajar main pentet, Pak. Pentet Jawa Timur yang terkenal, Pak. Jawa Timur kan panas, Pak. Pentet dari Jawa Timur kalau dibawa ke Jogja, rata-rata bagus 1 bulan, setelah itu ngedrop, Pak. Itu berulang kali saya alami. Dan kesimpulan saya cuma akhirnya dari pengalaman ya, kalau perubahan cuaca atau lingkungannya terlalu ekstrim, itu burung pasti harus disesuaikan lagi. Jadi bukannya penjualnya nggak ngasih setelan, nggak, tapi memang mungkin ada hal-hal yang non teknis yang istilahnya itu mempengaruhi burung itu. Itulah makanya bilang
pertaruhan kita mencetak atau menjalankan burung agar bagus, bukan waktu nyarinya. Nyari itu gampang, tapi setelah kita beli, bisa nggak kita membuat burung stabil atau bahkan lebih bagus. Mungkin gini ya, kalau pengalaman saya, namanya masing-masing orang punya settingan itu mungkin beda-beda, Pak. Dan saya akan bilang semua settingan itu benar, karena itu balik tadi, Pak. Burung makhluk yang unik, yang tidak akan ada yang sama persis. Jadi dengan settingan A, B, C, katakanlah seorang pemula mau belajar, mau nyetel burung murai, dia tanya dengan pemain A, settingannya A, pemain B, settingan B, pemain C, settingan C. Itu semuanya benar, Pak, karena mereka punya pengalaman sendiri-sendiri yang mungkin kondisinya juga beda-beda. Nah, kita sebagai orang yang mau mencari settingan, awalnya memang kalau kita beli settingan awalnya gimana. Nah, kalau memang cocok, ya syukur. Kalau enggak, kita memang harus jeli dalam mengamati itu tadi, Pak. Apakah mungkin panas dinginnya kurang, jemurnya kurang, atau karena cuaca lingkungannya terlalu dingin, jadi jangan sering mandi misalnya seperti itu. Nah, itulah yang saya bilang tadi, disiplin dan sabar, Pak. Kalau pas hoki ya dapat burung enak, pindah-pindah tangan enak. Tapi kalau enggak ya beli ratusan juta pun belum tentu jalan juga, Pak. Gitu, Pak. Berarti proses adaptasi burung ini berpindah tangan juga tidak sama ya, Pak? Ya. Jadi ya tergantung masing-masing itu tadi, Pak. Kalau kita lihat contohnya, Pak, paling simpel, paling gampang sekarang kalau kita ngomong kayak murai misalnya, Pak, yang lagi ngetren kan murai. Zaman dulu tempat latihan sedikit, Pak. Kita latihan cuma seminggu sekali, 2 kali, lomba 2 minggu sekali, lalu lama-lama jadi seminggu sekali. Sekarang latihan tiap hari, Pak. 1 hari pun di Jogja saya rasa ada lebih dari 10 gantangan mungkin, Pak. Nah, di situ yang saya bilang perbedaan zaman dulu sama sekarang mungkin itu tadi. Burung dahsyat sekarang, burung yang sekarang murai kalau secara materi mungkin lebih dahsyat, Pak, dari yang dulu-dulu. Dengan perkembangan mastering, dulu orang mastering cuma 1-2 macam, sekarang kan macam-macam, Pak. Tapi kalau dilihat dari stabilitasnya, lebih stabil burung dulu, Pak. Karena memang yaitu ngerawatnya, jangka waktunya tidak terlalu mepet, sering diadu, seperti itu. Nah, burung sekarang kan kalau bisa aja mungkin tiap hari diadu lah istilahnya gitu. Kan namanya orang seneng apalagi dapat hasil ya, Pak. Nah, itu yang saya lihat yang membedakan antara burung lama dengan burung sekarang. Karena kalau kita lihat kayak punya Pak Andi Dong, suara sakti siapa yang nggak kenal? Kayak saya punya saya Apollo. Kita bisa bertahan bertahun-tahun dengan penampilan yang hampir sama terus, stabil terus. Itu mungkin karena itu tadi faktor bedanya di jangan-jangan sekarang itu, ya itu tadi, burung dahsyat banyak, tapi stabilnya kalah sama burung dulu, karena mungkin sekarang lebih sering diadu, Pak. Kurang lebih seperti itu mungkin loh ya, ini pendapat saya pribadi. Menurut saya pribadi ada 2 jenis burung, Pak. Burung petarung sama burung penyanyi, Pak. Istilah saya sendiri ini loh, Pak. Kalau petarung itu seperti murai, kacer, teladean, itu tarung, Pak. Dan kalau burung nyanyi itu kayak kenari, itu nyanyi. Nah, mungkin kalau burung yang tipe penyanyi cecak hijau segala itu kan bukan kayak orang nyanyi. Itu bisa seminggu sekali, 2-3 kali mungkin bisa, Pak. Tapi kalau yang burung petarung seperti murai, kacer, atau teladean, atau yang lain, itu idealnya menurut saya paling cepat 2 minggu sekali, Pak. Gitu. Walaupun mungkin ada burung yang kalau diadu tiap minggu malah bagus, kalau jarang diadu malah jelek, ada, Pak. Saya nggak ngomong nggak ada. Tapi pengalaman saya pribadi kalau burung-burung petarung paling cepat 2 minggu lah baru kita adu lagi. Ya, karena namanya burung tarung itu kan energinya terkuras lebih kan. Kalau kenari mau ketemu musuh atau enggak, ya bunyinya 90%, 80% sama, Pak. Kalau dia posisi berainya bagus, nyanyi terus, Pak, tiap hari.
Iya, itu kan kayak burung nyanyi. Sedangkan kalau burung murai di rumah dengan ketemu musuh, itu kan beda. Itu ngototnya beda, itu kan energinya kayak atlet lah. Ini baru tanding ya ada recovery lagi tuh Pak. Seperti itu.